Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fairisa dengan NIM 160124000170 dari kelas 2 BTKI dari program studi Teknik Industri. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Logika Pemrograman tentang penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama ada latar belakang dari logika dan algoritma. Logika merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang benar, sedangkan algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Logika dan algoritma merupakan dua ilmu dasar yang saling berkaitan dan saling mendukung. Logika mempelajari cara berpikir yang benar, sedangkan algoritma mempelajari cara memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah atau materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian mengenai logika dan algoritma, yang kedua tentang memberikan contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian mengenai logika dan algoritma dan untuk mengetahui dan memahami contoh-contoh penerapan atau penggunaan algoritma. Baik, langsung materi yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma telah digunakan sejak zaman kuno oleh bangsa Babilonia, Mesir, Yunani, Cina, dan India untuk menghitung luas, pajak, dan menyelesaikan masalah matematika. Perkembangan algoritma. Yang pertama ada algoritma klasik, diperkenalkan oleh Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi di abad ke-9 melalui karya Al-Jabr wa al-Muqabalah. Nama algoritma berasal dari namanya. Yang kedua ada algoritma modern, yaitu berkembang pesat di abad ke-20 seiring kemajuan komputer, kini digunakan dalam yang pertama ada AI atau pengenalan pola NLP, yang kedua ada machine learning, yaitu klasifikasi dan prediksi, yang ketiga ada komputasi kuantum, yaitu optimasi dan faktorisasi. Selanjutnya ada fungsi algoritma. Fungsi algoritma yang pertama yaitu mampu memecahkan atau menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks pada sebuah program dengan terlibatnya perhitungan tingkat lanjut. Yang kedua, mampu membuat sederhana sebuah program yang penggunaannya menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, bisa diterapkan secara berkala atau berulang sehingga penulisan program berulang jadi lebih sedikit. Yang keempat, mampu mengatasi masalah yang terdapat pada program secara berurutan. Dan yang kelima, pencarian kesalahan menjadi lebih mudah dan bisa direvisi dalam jangka waktu yang tepat dan cepat. Selanjutnya ada penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut, yaitu A. Identifikasi masalah atau situasi yang dihadapi, B. Kumpulkan informasi yang relevan. C. Pertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. D. Buat daftar opsi yang tersedia. E. Evaluasi setiap opsi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. F. Pilih opsi yang terbaik. G. Ambil tindakan sesuai dengan opsi yang dipilih. Dan yang kedua, algoritma untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut. A. Definisi masalah dengan jelas. B. Kumpulkan informasi yang relevan. C. Identifikasi penyebab masalah. D. Buat daftar solusi yang mungkin. E. Evaluasi setiap solusi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. F. Pilih solusi yang terbaik. G. Implementasikan solusi yang dipilih. H. Evaluasi hasil implementasi solusi. Selanjutnya ada contoh penerapan algoritma. Di sini ada gambar contoh penerapan algoritma tentang perhitungan, penjumlahan, atau perkalian dua bilangan. Flowchartnya seperti yang bisa dilihat di layar, dan itu bisa yang pertama start atau mulai, yang kedua deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan, yaitu float X, Y, atau Z.
Yang ketiga, masukkan bilangan 1, input X. Yang keempat, masukkan bilangan 2, input Y. Yang kelima, terdapat opsi pilihan, misalnya 1 penjumlahan dan 2 perkalian. Yang keenam, jika yang dipilih adalah opsi 1, maka melakukan proses penjumlahan X plus Y. Yang ketujuh, jika yang dipilih adalah opsi 2, maka melakukan proses perkalian X kali Y. Yang kedelapan, hasil tampil pada layar. Dan yang kesembilan, selesai. Terima kasih, semoga presentasi kali ini dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.